Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, berjumpa untuk pertama kalinya dengan saya, Wakyong Hendra Arnanda, di dalam channel Wakyong Belajar Jaringan. Nah, di sini untuk materi pertama yang akan kita bahas bersama-sama yaitu pengenalan jaringan. Ya, apa itu jaringan? Sebelumnya saya membuat beberapa topologi. Ada topologi A, B, dan C. Nah, di topologi A sendiri ada dua komputer yang saling terhubung menggunakan kabel, dan B ada tiga komputer yang terhubung menggunakan kabel dibantu dengan terminal, dan C ada tiga komputer yang terhubung menggunakan jaringan wireless atau tanpa kabel menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Kemudian jaringan itu adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kita ibaratkan jaringan itu sebuah tali atau benang yang kalau sendiri dia hanya disebut tali atau benang, sama seperti komputer. Jika sendiri hanya disebut komputer. Apabila ingin disebut sebuah jaringan, maka komputer tersebut harus dihubungkan dengan komputer lain, sama seperti benang atau tali tadi. Jika mau disebut sebuah jaring, maka benang atau tali tersebut harus disatukan dengan yang lainnya, disusun. Nah, seperti itu analoginya kira-kira. Nah, di sini ada dua contoh jaringan ya. Ini yang saya sebut tadi. Jika komputer tanpa jaringan itu biasanya kita sebut dengan standalone. Dan jika ada dua komputer yang saling terhubung, baik itu menggunakan kabel ataupun wireless ya, itu akan disebut namanya local network atau private network, bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana cara komputer berkomunikasi? Layaknya manusia yang berkomunikasi dengan mulut untuk mentransmisikan data atau mengirimkan data, dan dengan telinga untuk menerima data. Nah, di komputer bagaimana caranya untuk menerima dan mengirim data tersebut? Nah, di komputer sendiri berkomunikasi menggunakan yang namanya NIC atau Network Interface Card. Nah, NIC tersebut berfungsi sebagai mulut atau transmitter dan telinga sebagai receiver dalam berkomunikasi dengan komputer lainnya. Nah, berkomunikasinya dapat menggunakan media kabel atau menggunakan media nirkabel ya. Nah, NIC itu sendiri memiliki identitas asli yang disebut MAC address. Nah, MAC address adalah identitas yang tidak sama dengan identitas pada NIC yang lain. Contohnya sama seperti sidik jari pada manusia, tidak ada yang sama. Nah, jadi NIC pada komputer A memiliki identitas tersendiri yang biasa disebut dengan identitas fisik ya. Nah, NIC di komputer lain juga seperti itu, tidak akan sama dengan komputer yang sebelumnya. Nah, ini contoh dari physical address ya, atau MAC address. Itu menggunakan kombinasi heksadesimal. Oke. Kemudian jaringan berdasarkan skalanya itu dibagi 4 ya. Ada LAN untuk local area network, MAN metropolitan, WAN untuk wide, dan internet box. Nah, LAN sendiri biasa digunakan di dalam suatu rumah ya, satu rumah atau satu ruangan, dan itu koneksinya lokal, tidak bisa diakses oleh orang lain, seperti itu. Kemudian ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Contohnya di sini saya buat adalah
kantor wali kota yang terhubung dengan beberapa kantor camatnya. Ini memudahkan agar pertukaran data atau pengambilan data antara dari kantor camat dengan ke kantor wali kota atau sebaliknya itu mudah. Jadi petugasnya atau stafnya tidak perlu bolak-balik untuk bertukar data, untuk mengambil data. Nah, ini dapat dihubungkan menggunakan media kabel ataupun media nirkabel. Ini saya kasih saran sih menggunakan media fiber optik sih, agar transmit lebih cepat, lebih bagus. Kemudian ada WAN. Ini WAN itu Wide Area Network. Ini saya contohkan adalah sebuah perusahaan ya yang memiliki kantor pusat. Dan kantor pusat itu mempunyai akses ke kantor wilayah-wilayahnya. Nah, ini koneksinya saya buat juga menggunakan fiber optik ya. Karena kalau menggunakan wireless mungkin begitu jauh. Contohnya kantor pusatnya itu ada di Jakarta, kemudian kantor wilayah ada Sumatera bagian utara, kemudian ada Sumatera bagian selatan, dan seterusnya ya, kantor wilayah-wilayah yang ada. Nah, seperti itu. Jadi koneksinya ini masih di dalam skup satu perusahaan. Itu akan disebut wide area network. Kemudian ada yang namanya internet. Nah, itu internet network. Nah, internet network ini adalah komunikasi atau terhubungan antar perusahaan. Contoh ini bisa kita sebut perusahaan telekomunikasi, ada yang plat merah, kemudian ada plat biru, ada plat kuning, ada plat ungu, ada plat orange ya. Nah, ketika semuanya ini saling terhubung, itu akan disebut yang namanya internet. Makanya kita bisa mengakses atau bisa saling berkomunikasi walaupun kita berbeda plat, contohnya ya. Contohnya dari plat merah mau menghubungi ke plat kuning itu bisa, karena apa? Ada kabel yang terhubung antaranya. Nah, seperti itu. Cukup sekian pembahasan singkat saya untuk pengenalan jaringan. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, dan bagikan kepada kawan-kawan yang lainnya agar bisa bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.